Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Selasa tanggal 9 September, judulnya Merusak Diri Mereka Sendiri. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 3 ayat 22. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Amin. Dalam Keluaran 32 ayat 7 dan 8, Allah menyuruh Musa kembali ke perkemahan Israel, sebab bangsa itu telah rusak lakunya, menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka, membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dengan berpaling kepada berhala, bangsa Israel sedang dalam proses menceraikan diri mereka sendiri dari Tuhan yang benar. Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan dengan cepat menimpakan kesalahan kepada mereka dengan mengatakan dalam Keluaran 32 ayat 7 bahwa mereka telah rusak lakunya, yaitu merusak diri mereka sendiri. Bahkan memuja patung ini sebagai patung yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Sungguh sebuah kontradiksi langsung dengan apa yang Allah katakan kepada mereka dalam Keluaran 20 ayat 2. Menyangkal kehadiran dan perbuatan-perbuatan Allah yang dahsyat ini adalah masalah yang serius. Pemikiran dan perasaan bangsa itu telah diselewengkan dan benar-benar rusak. Bagi Nabi Yehezkiel, penyembahan berhala merupakan inti dari semua kesengsaraan umat Allah, dan dari situlah muncul semua dosa-dosa lainnya. Ditulis dalam Yehezkiel 8 ayat 1-18, Yehezkiel 20 ayat 1-44, dan Yehezkiel 22 ayat 1-12. Kita sering bertanya-tanya mengapa orang-orang percaya zaman dahulu begitu lugu dan tidak dapat dikoreksi ketika mereka terlibat dalam penyembahan berhala-berhala buatan manusia. Kami sangat yakin bahwa kami tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Apakah kita benar-benar bebas dari berhala? Berhala-berhala masa kini mungkin memiliki bentuk dan wujud yang berbeda, namun memiliki daya tarik yang sama. Berhala adalah sesuatu yang menggantikan Tuhan, dan meskipun kita tahu itu tidak benar, kita tetap menyembahnya berulang kali. Berhala ini menangkap imajinasi, kasih sayang, waktu, dan pikiran kita lebih banyak daripada Tuhan. Ia bahkan dapat memperbudak pemikiran kita. Bahkan kita menjadi seperti apa yang kita lihat, dan kita tidak akan naik lebih tinggi dari Tuhan apapun yang kita layani. Jika Tuhan tidak menjadi pusat kehidupan kita, maka ilah-ilah lain akan mengisi di tempatnya. Jika kita tidak menikmati dan mengembangkan hadirat Tuhan yang hidup, kita akan menikmati dan mengabdikan hidup kita kepada sesuatu atau seseorang yang lain. Apa yang kita gantikan untuk Kristus mungkin memiliki penampilan yang berbeda, yaitu kesombongan, keegoisan, uang, kekuasaan, seks, makanan, TV, obat-obatan, alkohol, pikiran-pikiran yang tidak murni, pornografi, kesenangan, pekerjaan, olahraga, keluarga, video game, film, belanja, ide-ide, politik,
musik, posisi, gelar, nilai, dan lain sebagainya. Daftar ini tidak ada habisnya. Kita sangat kreatif dan inventif dalam hal ini. Kita dapat mengubah apapun yang baik, indah, dan bermakna menjadi berhala. Penyembahan berhala sangat berbahaya karena mengubah kepribadian kita, cara berpikir kita, kasih sayang kita, dan kehidupan sosial kita. Hal ini mengubah identitas kita dan menggantikan hubungan pribadi yang tulus dengan interaksi yang hampa dan pada akhirnya tidak berarti, yang pada akhirnya tidak dapat menyelamatkan kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Mengakhiri pelajaran hari ini, sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 29. Tuhan memberkati kita semua.